Gelar perkara tapi ijazah Jokowi tak ada, lantas apa yang diperiksa? Selama ini kan rakyat emang pengen tahu ijazah Jokowi asli atau palsu. Dalam sebuah diskusi Roy Suryo sampaikan masa saya harus mencuri ijazah Jokowi? Atau jangan-jangan dalam Roy benar bahwa 99,9% ijazah Jokowi emang palsu? Ternyata Mas Roy lah ya ibaratnya yang harus justru menunjukkan ijazah asli Jokowi agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Itu kan logika Sri Mulat. Sebaliknya logikanya aneh. Kalau bukan yang punya ijazah, Saya nggak mau tahu palsu tadi ya. Sebentar, Pak Alfons, sebentar, Pak. Jadi itu benar-benar logika Sri Mulat. Mana ada saya menuduh ijazah Mas palsu, ya, terus saya sudah punya ijazah Mas. Terus saya membawa ijazah Mas. Saya mencuri berarti. Mencuri. Ya, saya mencuri dulu. Saya harus mencuri dulu dari Joko Widodo ijazahnya. Jangankan mencuri, meminta baik-baik aja nggak dikasih, apalagi mencuri. Kan Jokowi bukan lagi pejabat negara. Salah. Salah. Ada pasal 18 ayat 2 yang mengatakan pejabat publik dan dia kalau menggunakan jasa itu dilepaskan dari pengecualian. Jadi artinya loud and clear. UGM bisa diorkestrasi sedemikian manipulatif, Mas Roy ingin mengatakan begitu? Terbukti. Hati-hati loh, Mas Roy. Iya, saya terbukti gini. Bukan diduga, tapi terbukti. Keterbuktiannya Mas Roy ini bisa jadi pasal pidana baru. Nggak apa-apa. Anda telah menuding. Kalau UGM mau menuntut saya, boleh. Tapi kan lembaga nggak boleh nuntut. Udah di MK kan juga kan? Nggak apa-apa, Pak. Bahayanya Mas Roy. Kalau kemudian Polri menindaklanjuti laporan Joko Widodo, untuk apa sih? Untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Pencerahan pada masyarakat apanya? Apanya yang Bahwa tercerahkan? kalau orang jangan asal celometan. Gitu loh. Karena apa? Sampai yang datang, apa sih bukti awal yang dibawa? Kertas fotokopi. Haruskah lewat litigasi? Cara apa yang mau ditempuh agar masyarakat tercerahkan hari ini kan? Tidak ada orang yang bisa membuktikan ini asli atau palsu yang punya Joko Widodo. Yang dipegang Joko Widodo itu yang asli dia pegang kan? Yang dipegang oleh Mabes, yang dia pegang, dan Gajah Mada. Ya. Dan dengan logika itu kan berarti kata Pak Alfons, Jokowi lah yang harus lapor, tolong teliti ijazah saya palsu Ya, atau tidak tidak. mungkin. Nah, emang Pak sebenarnya cepat saya, 10 menitan. Ya, nggak terlalu panjang, tapi itu cukup membuktikan kalau men-challenge apa-apa yang ditampilkan kemarin oleh Dirti Bidum. Ya, gitu. Dan kemudian setelah itu Bang Rismon. Berapa menit Mas Roy? Saya 10-an menit, cepat kok saya. 10-an menit. Ya 10 karena nggak lari kemana-mana pakai ini tuh. Iya, dan memang lebih concise ya. Concise, kemudian precise juga, kemudian juga komprehensif. Kalau ini yang bilang Pak pemimpin rapat loh. Nah, gini nih bagus nih. Ya, langsung. Komprehensif, ya, langsung to the point ya. gitu. Okay. Kemudian ini kan bisa dijadikan anu lah. Ya, poinnya ada gitu dan nggak bisa diabaikan. Iya, betul. Nggak bisa Pak Alfons sudah menyatakan dua hal yang sepintas selalu agak sulit diterima nalar. Satu, tentang penanganan laporan Joko Widodo justru di Subdit Keamanan Negara. Boleh di mana saja. Bapak katakan boleh di mana saja. Itu di Harda, Tahbang, Kamnek boleh. Ranmor boleh juga, Pak. Boleh saja. Kalau memang padat pekerjaan. Oke, itu satu. Administrasi. Satu. Yang kedua, Bapak mengatakan, jadi pelaporlah yang harus membawa ijazah asli itu. Karena dia bilang bahwa ini palsu. Selama si pelapor tidak membawa ijazah asli palsu, tidak membawa, sampai saya sendiri kacau nih mengucapkan kalimatnya nih. Ketika pelapor tidak membawa ijazah asli, maka apa yang mau diperiksa? Itu kan logika Sri Mulat, gitu loh. Ya nggak mungkin. Kalau kita melihat ijazah seseorang yang kita curigai itu, ini sepertinya nggak yakin gitu. Karena apa? Karena ijazah saya nggak kayak gitu. Kami lapor gitu loh. Kenapa yang lapor TPUA? Bukan, saya pun sebenarnya bisa lapor. Karena saya bisa menggunakan Pak Alfons. Saya bisa menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nomor 14 tahun 2008. Tapi kan Jokowi bukan lagi pejabat negara. Salah. Salah. Gini, dia menggunakan ijazah itu ketika jadi pejabat negara kan. Dan saya sekaligus mengkoreksi pandangan hukum dari yang tim yang katanya sudah baca undang-undang. Nggak apa-apa, silakan Anda udah baca. Dulu saya ikut buat juga gitu loh. Dan ketika saya ikut buat itu, Mas, di tahun 2000-an, 2003 itu, kebetulan saya juga yang memberikan materi itu kepada Divisi Humas Polri. Ini ada buktinya nih. Markas Besar Kepolisian waktu itu, Inspektur Jenderal Polisinya, Kadif Humasnya masih Pak Dr. Arianto Budiarjo. Saya waktu itu selaku pemateri, yang ini saya bawakan adalah
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini tahun 2003. Yang ditampilkan adalah Kepala Laboratorium Forensik. Oh, wah mulai dia. Ya itu awalnya. Mestinya dipecat tuh orang atau Itu, apa betul. gitu. Iya. Terus sebutlah nama-nama kayak Iya. Tito lah, kemudian itu diawali dengan itu. Karena saya tanya akhirnya kan, kenapa kok itu dulu? Ini untuk menjelaskan kalau puslapor itu bisa salah, nggak bisa dipercaya, gitu. Jadi, ya, nggak ada yang dihadirkan sama sekali. Duh, nggak mungkin juga dong dalam gelar perkara khusus tentang Dari sana nggak dugaan ada. ijazah palsu tidak ada ijazah atau fotokopi Nggak atau ada. Masa sih Mas Demi nggak ada Tuhan, satu. swear. Jadi kemarin apa yang ditelaah? Awalnya justru kami itu meminta terlapor yang dihadirkan. Ya. Joko Widodo dihadirkan. Ini Ya. itu yang diperiksa oleh Bareskrimum saat itu sesungguhnya Iya. ijazah asli atau Nah, apa? katanya kan saya percaya betul ya, ini Pak Alfon. Saya percaya betul yang diperiksa itu ijazah asli, maksudnya ijazah yang dibawa oleh Jokowi. Ya, jadi kita bernalar sederhana aja kan. Ya, Jadi Ada pihak ijazah. Polri meminta ijazah asli, betul. kemudian diperiksa oleh Polri di Diantarkan- laboratorium. Ya, diantarkan oleh adiknya Iriana Ya, ya. waktu itu, ya Wahyudi atau siapa namanya, diantarkan gitu, katanya kan demonstratif itu ngantarnya Iya. pakai tas gitu. Tapi kan lucunya tiba-tiba tuh dikembalikan lagi ke Jokowi. Kenapa tidak diperlihatkan ijazah aslinya begitu Itulah ya? pertanyaan seluruh rakyat Indonesia. Kalau bagus lagi, sebenarnya kalau mau sederhana dari awal, kalau enggak Pak Jokowi menunjukkan ini loh ijazah asli saya. Lantas maaf saya lompat jauh. Ya. Lantas keistimewaan gelar perkara khusus itu apa? Nggak ada. Saya harus nyebut nggak ada. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi, TPUA buktikan tidak identik versus kubu Jokowi tak tunjukkan ijazah asli. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus atas penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 9 Juli 2025. Gelar perkara ini dilakukan berdasarkan tuntutan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Bareskrim Jakarta setelah sempat bertunda selama 6 hari. Penundaan dilakukan karena TPUA sebelumnya meminta agar gelar perkara menghadirkan langsung Jokowi, perwakilan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Komnas HAM hingga DPR. Namun baik Jokowi maupun pihak UGM tidak hadir dalam gelar perkara tersebut. Pihak Jokowi hanya diwakili oleh pengacara Yakub Hasibuan bersama anggota tim kuasa hukum lainnya. Lebih lanjut berikut fakta-fakta seputar gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. TPUA tidak puas dengan hasil gelar perkara. TPUA menyatakan tidak kepuasan mereka atas hasil gelar perkara yang digelar Bareskrim Polri. Lantas salah satu alasan adalah ketidakhadiran Jokowi dan tidak ditampilkannya dokumen ijazah asli yang dianggap penting sebagai alat bukti. TPUA bawa bukti ilmiah. Dalam gelar perkara tersebut, TPUA juga membawa sejumlah bukti ilmiah untuk mendukung laporan mereka. Rizal mengatakan, bukti tersebut disiapkan untuk membantah keputusan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim yang sebelumnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding sehingga kasus tidak dilanjutkan.